Baik pemirsa, tadi kita sudah bahas nih Karima tentunya juga tentang peran dari media terhadap masyarakat. Nah sekarang kita bakal bahas lebih dalam sedikit nih Pak tentang tugas pokok dari KPID Sumatera Selatan. Nah sebenarnya Pak, apa saja sih Pak kira-kira tugas pokok dari KPID Sumsel itu dalam mengawasi penyiaran khususnya di daerah Sumatera Selatan? Oke, baik. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mungkin tidak berlebihan kalau saya jelaskan dulu kepada penonton Sriwijaya, pemirsa Sriwijaya, bahwasanya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan ini adalah perpanjangan tangan dari Komisi Penyiaran Indonesia Pusat ya. Jadi di daerah-daerah provinsi itu semuanya ada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Kita Sumatera Selatan. KPID ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Tugas dan wewenangnya diantaranya melakukan pengawasan ya, pengawasan terhadap program-program siaran lembaga-lembaga penyiaran ini. Kalaulah boleh saya istilahkan, kita ini polisinya penyiaran ya. Kan banyak sekali komisi-komisi ya, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau KPK itu kan urusan administrasi keuangan. Kalau Komisi Penyiaran Indonesia ini adalah kami melakukan pengawasan terhadap tata laksana pelaksanaan program penyiaran lembaga-lembaga penyiaran ini ya. Tugas kami pertama adalah melakukan pengawasan terhadap program penyiaran. Jadi sebagaimana di awal tadi saya katakan, kalau kawan-kawan ini tidak dilakukan pengawasan maka akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Yang menarik, kami sering ditanya, apakah KPI itu sama seperti lembaga sensor film? Tidak ya. Kalau lembaga sensor film itu kan mereka melakukan sensor di awal. Sebelum tayang pemberitaan maupun film itu mereka melakukan sensor. Tetapi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ini melakukan pengawasan sensor ketika program itu sudah tayang. Misalnya di sinetron ya, di situ KPI menemukan adegan-adegan yang tidak senonoh, maka disitulah tindakan yang akan diberikan KPI terhadap lembaga penyiaran itu. Misalnya di radio ya, salah satu yang sering dilanggar radio itu misalnya pemutaran jam tayang iklan orang dewasa. Kalau kita sekarang ini kita temukan pelanggaran radio itu cuma di seputar iklan itu ya. Iklan itu kan tidak boleh diputar di pagi hari, apalagi iklan yang berbau dengan orang dewasa, itu tidak boleh. Nah, itulah tugas kita. Selain itu kita juga melakukan pembinaan kepada kawan-kawan ini. Pembinaan, kemudian kita ikut misalnya merumuskan bagaimana standar program siaran yang harus mereka lakukan itu. Mereka tetap berkoordinasi dengan kita. Misalnya kita melakukan pengawasan. Kalau televisi lokal itu kan misalnya salah satunya wajib mensiarkan azan ya. Azan setiap waktu sholat dia harus memberikan informasi kepada masyarakat bahwa itu sudah masuk waktu sholat. Nah itu salah satu kita lakukan pengawasan. Kita lakukan pembinaan. Setelah lakukan pembinaan kita juga bisa memberikan sanksi kepada mereka. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran maka KPI ini sebagai polisi bisa memberikan sanksi kepada mereka. Sanksinya bervariasi. Bahkan sanksi terberat adalah kita memberikan rekomendasi kepada instansi terkait untuk tidak memberikan izin siar lagi. Jadi bahaya juga KPI ini. Tapi sejauh ini kita tidak melakukan. Kita ini adalah orang tua yang baik bagi kawan-kawan lembaga penyiaran ini. Ya, kita bina, kemudian kita sering memberikan reward kepada mereka. Bahkan nanti di akhir mungkin kita akan berbicara tentang apa reward yang diberikan KPI kepada kawan-kawan lembaga penyiaran ini, seperti itu. Berarti mengapa Pak kalau isi siaran ini harus diawasi ketat gitu oleh KPI? Ya, pertanyaannya sama seperti jawaban yang saya awal tadi. Kenapa harus dilakukan pengawasan yang ketat? Kawan-kawan kita ini manusia hilaf ya. Kawan-kawan lembaga penyiaran ini juga hilaf ya. Tidak semuanya fokus ketika menayangkan informasi tentang pembunuhan. Kadang ada hal-hal yang terlewatkan. Yang terlewatkan yang tidak boleh disaksikan oleh pemirsa. Oleh karenanya KPI itu diberikan tugas itu. Oh ini salah ini. Kenapa misalnya gambar mayatnya vulgar betul tanpa busana ya, tidak menutup aurat dan lain. Kenapa darahnya berdarah-darah ya? Kenapa misalnya tayangan itu mengandung unsur sara ya, fitnah dan lain sebagainya. Harus ketat. Kalau tidak ketat maka dampaknya akan tidak baik.
Berarti program-program yang sudah ditayangkan di TV itu sudah melewati ya regulasi dan ketentuan dari KPID sendiri ya Pak? Iya, iya, meskipun sudah melewati ketentuan ya, dan kawan-kawan lembaga penyiaran saya yakin mereka sudah mematuhi yang namanya etika pers ya, atau etika jurnalistik, atau kalau di lembaga penyiaran itu P3SPS, mereka sudah melakukan itu, sudah wanti-wanti itu. Namun demikian, di balik mereka sudah sebaik mungkin itu, kita tetap melakukan pengawasan. Dan masih sering kita lakukan, ya kita dapatkan, oh ada pelanggaran-pelanggaran. Padahal mereka sudah bekerja sebaik mungkin. Inilah pentingnya pengawasan itu. Oke, seperti yang udah Bapak bilang kan, ternyata masih banyak juga Pak, di televisi, di radio yang mengalami masalah. Nah, kira-kira Pak, gimana KPID Sumatera Selatan ini dalam menerima mekanisme pelaporan hal-hal yang bermasalah seperti itu? Ya, terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang bisa kami tindak itu ada dua cara yang kami lakukan. Pertama, kita melakukan pengawasan secara ketat. Di kantor kita ketika jam mulai bekerja, maka staf kita akan berada di depan layar televisi, telinganya fokus ke radio sampai jam kerja secara bergantian. Kemudian ketika jam malam ada 1-2 juga yang piket. Selama 24 jam tayangan-tayangan televisi itu akan direcord. Kemudian besoknya dievaluasi. Itu ya, itu kita dapat. Kalau kita dapatkan itu pelanggaran, maka akan dicatat. Misalnya sekarang ada banyak sekali kawan-kawan magang dari UIN Raden Patah ya, yang juga bertugas di situ. Jadi kalau ada pelanggaran, radio ini melanggar jam ini, nama mata acaranya, apa pelanggaran dicatat, dan itu akan kita proses untuk kita lakukan tindakan ya. Kemudian yang kedua, dari mana informasi pelanggaran kita dapat? Dari masyarakat ya. Sekali lagi masyarakat kan kita persilakan untuk melakukan laporan ya. Melaporkan apa yang mereka saksikan di televisi, apa yang mereka didengar radio, yang mereka indikasikan itu tidak sesuai dengan etika jurnalistik. Jadi seperti itu. Ada dua cara. Oke, berarti kalau misalkan ada permasalahan, contoh nih Pak, kalau misalkan saya merasa tidak sesuai dengan etika jurnalistik, saya bisa langsung melaporkan ke kantor KPID Sumsel? Ya. Bisa datang saja ke kantor KPID Sumatera Selatan di Jalan Merdeka, kemudian bisa lewat medsos kami, ada Facebook KPID, ada Instagram KPID, ada juga pengaduan di nomor WhatsApp pengaduan kami. Nanti di akhir akan saya beritahu kepada masyarakat di nomor berapa bisa melakukan pengaduan terhadap indikasi pelanggaran-pelanggaran tersebut. Oke, berarti bisa juga lewat online Pak ya? Bisa, ya. Langsung datang ke kantor KPID. Dan yakinlah setiap laporan yang masuk kita langsung kita proses. Ya, kita proses untuk diklarifikasi. Kita panggil media yang bersangkutan, apa benar jam sekian ini, karena kita ada secara ini catatan ini kita ada kan, seperti mereka tidak bisa mengelak. Oke. Nah, terkait hal itu tadi Pak, kapan biasanya momen yang paling rawan lah ya muncul kontenan siaran yang bermasalah gitu, khususnya di Sumatera Selatan? Ya. Jadi kalau pertanyaan kapan sebenarnya ada masa konten-konten yang anggaplah tingkat pelanggarannya sangat tinggi. Jadi biasanya di momen-momen pilkada ini. Pemilih kepala daerah ya. Kita kadang apa ya, bisa dikatakan si malakama ya dengan kawan-kawan lembaga penyiaran. Di satu sisi mereka butuh asupan gizi yang banyak. Momen pilkada itu kan asupan gizi yang paling banyak. Momen mencari iklan ya, mencari mitra dan lain sebagainya. Sementara di balik itu mereka harus juga kadang mengikuti kehendak pemesan iklan. Ya. Ini yang sering terjadi momen-momen itu ya. Misalnya durasi iklan yang kepanjangan, kemudian iklannya yang terlalu apa ya, menjelek-jelekkan pasangan lain ya. Atau dalam aturan kalau sudah masuk tahapan pilkada itu sang kepala ini tidak boleh ikut terlibat dalam apa ya, sebagai pemeran iklan itu dan sebagainya. Itu sering. Kemudian selain momen pilkada, biasanya di hari-hari ada hari-hari raya ya, hari-hari besar ya, atau konser-konser musik. Nah, konser-konser musik yang diliput oleh media itu terkadang media kecolongan. Kecolongannya sangat kecil karena apa? Ada tampilan
rokok dan lain sebagainya. Ada tampilan ya biduannya, kalau biduan kampung terlalu seksi dan lain vulgar jadi seperti itu. Tetapi momen yang paling besar indikasi pelanggaran kampanye pilkadanya pelanggarannya adalah di momen kampanye waktu pilkada kepala daerah. Ke politik lagi. Politik lagi ya. Ya. Oke, Pak. Kalau misalkan ada permasalahan, berarti ada yang bertanggung jawab dari permasalahan itu. Nah, kira-kira siapa yang bertanggung jawab jika memang ada terjadinya pelanggaran, khususnya di media di Sumatera Selatan nih, Pak? Ya, kalau medianya lembaga penyiaran, televisi dan radio yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan. Dan kami akan secara bersama-sama, ada 7 komisioner di KPD Sumatera Selatan, secara kolektif kolegial akan membicarakan itu seserius mungkin. Apakah ini harus kita berikan tindakan, bimbingan, atau rekomendasi. Iya, jadi kan ada tahapan-tahapan ya. Dari indikasi pelanggaran itu kita harus klarifikasi dulu, dipanggil dulu ya. Ketika dipanggil nanti kita rapat lagi, rapat pleno namanya. Pleno itu yang menentukan 7 orang itu ya. Kalau keputusannya sudah harus kita berikan sanksi, ya tidak bisa, berarti harus diberikan sanksi. Tapi setidaknya kawan-kawan sampai saat ini saya sudah masuk tahun ketiga di KPD Sumatera Selatan. Belum ada rekom kami yang merugikan kawan-kawan dari lembaga penyiaran. Kenapa? Sekali lagi indikasi pelanggaran yang dilakukan kawan-kawan media penyiaran di Sumatera Selatan tidak sangat kecil. Potensi sangat kecil. Karena apa? Mereka adalah orang-orang jurnalistik yang paham terhadap konten apa saja sebenarnya yang tidak melanggar itu. Kayak seperti itu. Oke. Jadi tadi saya sempat dengar sedikit bahwa pelanggaran yang terjadi dan sanksi yang diberikan tergantung pelanggaran juga. Ya. Wah pemirsa, ternyata banyak sekali hal yang kita dapat hari ini. Tapi kita jeda dulu sebentar, jadi jangan kemana-mana, tetap di Cerita Wong Kita. Cerita Wong Kita galau.